Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Mas Iwan di channel Sound Kompor. Kali ini kita akan mereview power asli terbaru V4000. Yang ini V4800. Apa perbedaannya? Tipenya sama dulu ya, tipenya V. Ya tentunya berarti lebih gede pastinya. Tapi setelah itu apakah ada perbedaan IC, supply, dan spare part yang dipasangkan di V4000. Oke, kita lanjutkan. V4000 merupakan power terbaru generasi dari V4800 sebelah kanan. Sekilas sama dulu ya. Dari jumlah elko sama, dari Troid sama, final jumlahnya per channel sama 7 set. Pendorong juga sama, yang lain-lain juga sama. Ya, ini bedanya apa? Nah, kita akan sepil speknya dulu. V4000 dia pakai trafo dengan outputnya 96 volt ya. 96 AC. Kemudian sisi elko jumlahnya sama per set, ada 4 per 1 final, ada 4 set 8. Dan dari elko-nya sendiri bisa dilihat dulu ya. Di sini 15.000 mikrofarad ya. Besar ini ya. Isinya lebih gede dan 100 volt ya. 100 volt di 15 mikrofarad. Jadi bukan 80 volt atau bahkan 60 volt atau 63. Ini sudah skalanya 100 volt. Dan 15 mikrofarad, 15.000 mikrofarad. Kemudian bagian relay juga sudah ada, jadi sama dulu ya. Untuk fitur dan pengamanan daripada supply di sini ada. Saya bacakan dulu ya. Keamanan, pengaman, proteksi sama dengan yang V4800 seperti ini. Yang perbedaannya lagi itu adalah di PCB elko supply. Ini sini ada tulisan MA4800, tapi di sini ada tulisan V4800. Kalau dilihat sekilas layoutnya, desainnya sama, penjeplaknya sama, dan lain-lain sama, dioda, kiprok. Suara dari elko-nya dulu ya, bisa didengar, tebel ya. Kalau yang ini tapi tik ini ada lebih bulat ya, lebih apa ya, isi lah, lebih isi gitu ya, seperti itu. Kemudian untuk final, bagian final ini ya, bisa dilihat dulu ya, overheat short, ketika panas sirkuitnya akan short, ketika keluar DC akan protect. Limit jadi kalau di pol gini kan sudah sampai lim gini dulur, itu udah off, jadi langsung mati gitu, masuknya di situ. Kemudian soft start, jadi ada relay soft startnya, soft start, jadi memulai dengan kalem. Output relay 0, output relay 0 current on, 0 current switch current output. Jadi ketika outputnya konslet akan tek akan protect. Clip limiter intelektual sama dengan limit, masuk limit di sini ya, limit dan soft start seperti itu. Bisa limit dari supply, bisa juga limit dari outputnya, gitu dulu ya. Kemudian bagian final, V4000 asli ini dibekali dengan TRNJW tipe 281G SPP 27 generasi dan dibuatkan dengan NJW. Kelihatan NJW 0302G SPP 18, keluarannya di SPP 18, maksudnya kayak generasi gitu. Kemudian untuk bagian pendorong, lah ini perbedaannya salah satunya. Pendorong bagian di sini menggunakan APM ya. Kemudian ada di sini pakai mereknya apa ini? Itu dulu ya. Pakai APM, juga pakai APM. Nah, power V4000 H2 ini bagian yang menarik daripada powernya asli V4800, V4000 ini
CT-nya atau output yang ada di elko ini keluarnya per finalnya sendiri-sendiri dulu ya. Ini. Nah, ini dua tegangan. Dua tegangan. Dan ini sendiri-sendiri ya dulu ya. Bagian sebelah pojok sendiri, depan sendiri. Nah, ini sendiri-sendiri. Begitu kira-kira dulur. Tegangannya sendiri-sendiri. Itu ada dua, nggak kelihatan ya. Ada dua keterangan yang menyatakan bahwa tegangannya berbeda. Jadi satu final ini dua tegangan. Nggak satu tegangan dulu, tapi dua tegangan. Itu yang bikin istimewa. Jadi ketika satu tegangan drop, itu tidak mengaruhi tegangan yang lain. Jadi berdiri sendiri. Ngaturnya di sini infonya. Kemudian untuk R di sini pakai apa nih? Mereknya Cikichi SD 5 watt di 25 ohm joule. Nah, ini IC-nya tadi belum saya perlihatkan dulu ya, pakai apa IC-nya. IC-nya pakai apa ini? Kemudian untuk komponen-komponen RC, resistor, kapasitor, dan lain sebagainya belum terlihat. Untuk IC-nya belum terlihat kalau dia pakai CRC. Seperti itu dulur. Ini tidak pakai CRC. IC input. Mana? Ciri khas AC itu JRC dulur ya. Belum ada. Oh, berarti ini lebih bulat. Kalau V4800 mana nih? Nah, ini JRC bagian input. Yang di sini pakai apa? Tuh, bukan kan? Apa tuh? Oke dulur, bisa dibaca ya. Itu mungkin typenya dulur ya. Mereknya apa itu? Berbeda. Jadi tentunya secara teori harusnya power ini lebih detail daripada V4800 dari adiknya gitu ya. Seperti itu V4000 terbaru untuk supply ya. Sekalian kita compare bareng-bareng. Supply sama 96 volt. Tegangannya ini juga sama 96 volt dan 48 tegangan primer dan sekunder. Dua step. Nah, sama. Untuk kualitas kabel ya seperti ini, kalau dibilang rapi, ini rapi dulur ya. Rapi. Dan yang enak ono warna-warnane, jadi kerusakan di mana lebih mudah. Bagian penampang panas, pendingin sama. Untuk fan atau kipas di sini ada kipas hisap dan kipas buang. Begitu. Dan PCB-nya ini double layer dulur ya, tebel. Double layer. Untuk perbedaan nanti kita akan bahas detail sekalian di video ini. Ini pakai Yahoo. Untuk perbedaan dari final TR transistornya ini beda generasi saja. Untuk tipe sama 2008. Nggak kelihatan ya Allah. Tipe sama dulur ya. Cuma generasi keluarannya aja yang berbeda, lebih baru yang V4000. Untuk pendorong cuma beda di bagian pendorong. Ini mereknya saya nggak tahu ini. Kalau yang V4000 yang ada di sini, nah ini jangan-jangan APM Jepang kalau nggak salah ini, Taiwan ini Jepang. Nah gitu dulu ya, harusnya lebih bulat ini, harusnya lebih bulat. Kita compare di video selanjutnya perbedaan suara. Nah ini adalah review V4000 untuk tampilan look sama dulu ya. Kita lihat bagian belakang. Bedanya apa Cak? Sama ya, sama. Bagian layoutnya atau desainnya itu sama. Ini 1 plus 1 min channel A. Kalau di bridge 1 plus 2 plus. Kemudian saya tanya, Mas kok 1 plus 2 plus itu bridge bro? Untuk lihat by sini input bisa di stereo, paralel, dan bridge sama. Sensitivitas input ada 0,7. Semakin kecil semakin sensitif. Jadi hambatannya semakin kecil. Semakin besar semakin lembut, semakin pelan. Tapi juga semakin nggak gampang feedback karena ada sedikit apa ya? Fungsinya itu mirip-mirip sama fungsi threshold, fungsi gate kesensitivitasan kayak gitu. Ini soketnya, outputnya soket kabel biasa atau soket-soket Picon. Gitu dulu ya. Untuk
Untuk trapo sama. Cuma ini keluaran terbaru dulu. Nah, ini keluaran apa? V4000 keluaran terbaru. Ini V4800 keluaran terbaru juga. Dulu ada pernah V4800 itu elko-nya penuh. Nah, sekarang di ini lagi apa dikembalikan seperti yang dulu. Seperti itu. Dan perbedaannya adalah di final generasi TR, kemudian juga dari R per setnya ini mereknya beda. Kemudian bagian elko pun juga beda di voltasenya. Jadi tentunya lebih besar, supply-nya lebih penuh, dan masuk ke final itu dia ada tegangan lebih. Ini tadi kan 100 volt itu 80 volt. Jadi 20 kali 8 100 ada tegangan di 160 bagi 80 ada perbedaan 80 volt tegangan lebih kurang. Tapi masuknya nggak sepenuhnya, hitungannya nggak seperti itu. Hitungannya nggak seperti itu. Ya jelas wattnya berbeda. Berbedanya ternyata di bagian elko-nya lebih gede, kalau traponya sama. Dan pendorongnya beda. Ini merek pakai asli menggunakan APM. Yang ini, nah ini nggak ada mereknya masalahnya. Ada sebenarnya, cuma saya belum terlalu riset juga ke bagian-bagian pendorong seperti itu. Oke dulur ya, seperti yang bisa disampaikan untuk sekilas untuk bagian PCB lebih kurang sama. Bedanya itu tipis banget ya, cuma harusnya lebih detail. Akan kita coba di video berikutnya. Terima kasih dulur sound kompor. Kalau ada yang belum ditanya apa, ada yang belum bisa silakan ditanyakan. Kalau ada Mas Iwan mungkin ada kesalahan ngomong, ada banyak sebagainya, monggo dikritik, di komen. Kita diskusi bareng-bareng biar sama-sama kita menyatukan prinsip. Dan bagian IC input beda. Ini tadi nggak pakai JRC, itu pakai JRC, malah harus lebih lebar. Ini cocok, malah harusnya ini lebih lebih clear. Bukan wattnya tapi karakternya. Nah, ini untuk sub monitor kayak gitu. Ya, itu 4 box, ini 1 power mampu. Apalagi pakai ini tentunya lebih roso lagi. Nah, ini kalau dari desainnya lebih bulat ini harusnya suaranya gitu ya dulu ya. Oke, terima kasih sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.